Halo semuanya, hai adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Dori. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Semangat! Halo adik-adik, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, share, subscribe, dan pencet gambar loncengnya agar nggak ketinggalan video pembelajaran dari Kak Dori Hutapea. Semangat! Di video ini, Kak Dori akan menjelaskan tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat terdapat dalam pelajaran SD dan SMP. Bagi adik-adik yang SD dan SMP, yuk belajar bersama. Kakak akan menjelaskan contoh soal. Contoh soal yang pertama, 8 ditambah negatif 5. Di antara angka 8 dan negatif 5, manakah yang lebih besar? Yang lebih besar adalah angka 8. Angka 8 bernilai positif, maka hasilnya akan bernilai positif. Terus kita kurangkan yang besar dikurang yang kecil. Berarti 8 dikurang 5 sama dengan 3. Contoh atau cara yang lain, cara pengerjaan yang lain adalah 8 ditambah negatif 5 sama dengan 8, kita tulis dulu 8-nya. Positif dikali negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. 5-nya kita tulis 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Cara yang pertama adalah melihat angka yang mana yang paling besar, angka 8 atau 5. Yang paling besar adalah angka 8. Angka 8 bernilai positif, maka hasilnya akan bernilai positif. Lalu yang besar dikurang yang kecil. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Yang kedua, cara yang kedua, 8, kita tulis dulu 8-nya. Positif dikali negatif. Positif kali negatif, negatif. 5-nya kita tulis 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Cara pengerjaan yang lainnya, cara yang ketiga, 8 ditambah negatif 5. 8 bernilai positif. Bernilai positif. Negatif 5 bernilai negatif. Kita misalkan, kalau positif kita misalkan uang yang tersedia. Kalau negatif kita misalkan hutang. Ada uang yang tersedia adalah 8 untuk membayar hutang 5. 8 untuk membayar hutang 5. Berarti ada kembaliannya. Kalau ada kembaliannya, artinya positif. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Oke adik-adik, ada 3 cara pengerjaan. 3 cara pengerjaan tersebut memiliki arti yang hampir sama.
Yang pertama adalah melihat angka yang mana yang paling besar antara 8 dan 5. Yang paling besar adalah 8. 8 bernilai positif. Kalau 8 bernilai positif, artinya hasilnya akan bernilai positif. Lalu yang besar dikurang yang kecil. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Cara yang kedua, 8 kita tulis dulu 8-nya. Positif sama negatif kita kalikan. Positif kali negatif sama dengan negatif. 5 kita tulis 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Langkah yang ketiga adalah dengan sistem utang. Ada uang 8. Kita misalkan dalam ribuan. Ada uang 8.000. Untuk membayar utang 5.000. Berarti ada kembaliannya. Kalau ada kembaliannya, maka bernilai positif. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kita lanjut ke 7 soal, nomor 1 dan nomor 7. Kak Dori akan menjelaskan satu-satu. Dari nomor 1. Kita lanjut ke 7 soal. Soal yang pertama, 5 ditambah negatif 7 sama dengan 5 positif dikali negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. 7 kita tulis di sini 7 sama dengan 5 dikurang 7. 5 bernilai positif. Kalau bernilai positif, artinya uang yang tersedia. Dan 7 bernilai negatif. Negatif artinya hutang. Berarti ada uang 5 untuk membayar utang 7. Berarti masih ada hutang. Masih ada hutang 2. 5 dikurang 7. Artinya 7 dikurang 5. Yang besar dikurang yang kecil. Kenapa bisa mendapat nilai negatif? Karena antara 5 dan 7, manakah yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 7. 7 bernilai negatif. Maka hasilnya akan bernilai negatif. Untuk yang nomor 2, 13 ditambah negatif 5 sama dengan 13 positif dikali negatif. Hasilnya negatif. 5 kita tulis 5. 13 dikurang 5 sama dengan 8. 13 ditambah negatif 5 sama, bentuknya seperti 13 dikurang 5. Hasilnya 8. Untuk soal yang nomor 3, negatif 3 ditambah 4. Ada hutang 3 dibayar 4. Berarti ada kembaliannya. Kalau ada kembaliannya bernilai positif. 4 dikurang 3, 1. Atau negatif 3 ditambah 4. Di antara 3 dan 4, manakah yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 4. 4 bernilai positif. 4 bernilai positif, maka hasilnya juga positif. 4 dikurang 3, yang besar dikurang yang kecil, sama dengan 1.
Untuk soal nomor 4, negatif 5 ditambah negatif 7. Hutang 5 bertambah hutang 7. Hutang lagi, berarti hutangnya bertambah. Negatif 5 ditambah negatif 7. 7 tambah 5 sama dengan 12. Untuk soal nomor 4 bisa kita ubah bentuknya menjadi positif kali negatif. Negatif 5 kita tulis dulu. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. 7 kita tulis 7 sama dengan negatif 5 dikurang 7. Hutang 5, hutang lagi 7. Berarti hutangnya bertambah. Kalau negatif artinya hutang. Sudah kakak jelaskan di sebelumnya. Kalau negatif artinya hutang. Berarti hutang 5, hutang lagi 7. Hutangnya bertambah menjadi 12. Untuk soal nomor 5, negatif 7 dikurang negatif 4. Kita tulis dulu negatif 7-nya. Negatif ketemu negatif, berarti bisa kita kalikan. Negatif dikali negatif sama dengan positif. 4-nya kita tulis. Antara 7 dan 4, manakah yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 7. 7 bernilai negatif, maka hasilnya negatif. Yang besar dikurang yang kecil. 7 dikurang 4 di 3. Atau kalau kita menggunakan sistem hutang sama uang yang tersedia, negatif 7 adalah hutang, positif 4 adalah uang yang tersedia. Ada hutang 7 untuk membayar uang 4, atau ada uang yang tersedia 4 untuk membayar hutang 7. Berarti masih kurang uangnya, sama dengan kurang 3. Kalau kurang artinya negatif 3. Untuk soal yang nomor 6, 20 dikurang negatif 6. Kita tulis dulu 20-nya. 20 negatif dikali negatif. Negatif kali negatif positif. 6, kita tulis 6-nya di sini. Sama dengan 20 ditambah 6. Sama dengan 26. Soal yang ke-7, negatif 8 dikurang 5. Soal yang ke-7 sama dengan soal yang ke-4. Negatif 8 dikurang 5. Hutang 8, ngutang lagi 5. Berarti ngutangnya bertambah. Negatif hasilnya. 8 ditambah 5, 13. Negatif 8 dikurang 5 sama dengan negatif 13. Oke adik-adik. Kesimpulannya, kalau di soal ada tanda positif negatif atau
negatif-negatif atau negatif positif. Maka kita bisa kalikan terlebih dahulu. Positif kali negatif, negatif. Negatif dikali positif, negatif. Negatif dikali negatif, positif. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua, kalau angkanya bernilai negatif, negatif 5 seperti soal yang nomor 2, angkanya bernilai negatif 5. Maka kita misalkan sebagai hutang. Kalau negatif, kita misalkan hutang. Kalau positif, kita misalkan sebagai uang yang tersedia. Oke adik-adik, sekali lagi, kalau angkanya bernilai negatif, kita misalkan hutang. Kalau angkanya bernilai positif, kita misalkan uang yang tersedia. Dari contoh soal dan 7 soal yang kakak jelaskan, semoga bisa adik-adik mengerti dan pahami di rumah masing-masing. Jangan lupa diulang kembali. Semakin banyak belajar, semakin bisa. Semangat! Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Jangan lupa subscribe di bawah ini bagi adik-adik yang belum subscribe, dan juga di like video-video Kak Dori, dan juga jangan lupa di share, dibagikan ke kawan-kawan semuanya. Bye-bye.